Apa sih yang kotor? Mainannya, pelajaran. Jadi ternyata penyakit depresi itu bisa diatasi dengan ilmu IPA. Karena tadi salah satu faktornya adalah lingkungan yang kotor, maka kalian hari ini tidak hanya menjadi siswa saja, tetapi anggaplah kalian itu adalah tim ahli lingkungan. Yang mana pada akhirnya kalian akan merancang solusi untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan supaya penyebaran penyakit DBD itu bisa terputus. Sekarang silakan kalian amati video ini. Berhubung ini speakernya itu sepertinya kurang aktif, kalian silakan berkelompok dulu. Kelompoknya ini sudah ditentukan. Silakan kalian scan menggunakan HP kalian masing-masing. Namanya apa? Demam berdarah. Jadi ada penyebaran atau peningkatan kasus demam berdarah kan ya? Ya. Jadi menurut kalian nih penyebaran penyakit berdarah itu bisa nggak kita hentikan? Bisa. Yang kedua sama apa? Membuang sampah. Membuang air yang benar. Membuang sampah pada tempatnya lagi. Menguras air. Kalian harus membuat atau membagi peran dan tugas supaya semua anggota itu bekerja. Jadi dalam satu kelompok itu harus semuanya bekerja. Tidak boleh ada yang tidak bekerja. Jadi kira-kira tentang apa kerjanya? Akhirnya menggambar ya. Ini sudah. Maka pembuatan untuk rancangan satu filtrasi air sederhana. Satu, cuci semua media menyaring. Dua, potong bagian bawah botol plastik bekas. Tiga, susun bahan di dalam botol dengan urutan kapas paling bawah, arang, pasir, ijuk, kerikil paling atas. Letakkan botol terbalik di atas wadah penampung dan tuang air kotor ke atas botol. Langkah pembuatan rancangan 2 yaitu perangkat detik. 1. Potong botol menjadi 2 bagian, kira-kira sepertiga bagian atas atau 2/3 bagian bawah. 2. Campurkan gula atau pasir merah dengan air hangat di dalam bagian bawah botol. Aduk dan biarkan sampai dingin. Masukkan lagi instan, tak perlu diaduk agar fermentasi menghasilkan CO2 secara optimal. 4. Pasang bagian atas botol, mulut botol menghadap ke dalam. 5. Rekatkan sambungan botol dengan selotip. Bungkus seluruh luar botol dengan plastik atau karton hitam. Nyamuk suka tempat gelap untuk bertelur. 6. Tempatkan perangkap di sudut ruangan yang lembab, gelap, dan banyak nyamuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas dalam menyampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Apakah ada saran atau kritik dari kalian? Ini dipersilakan kelompok 4 menerima masukan dan saran dari kalian. Apakah ada yang mau memberikan sarannya? Yang nggak terkait pembawaan presentasi ini rancangannya bagaimana? Coba itu guyon aja. Ya Bu, karena mungkin grogi ya. Jadi presentasi ini melatih kalian untuk berani berbicara di depan orang banyak. Jadi nggak apa-apa, kita mulai dari kelas kecil dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, kalian bisa berbicara di depan umum, di depan orang banyak gitu ya. Nah kalau gitu, Ibu akan memberikan umpan baliknya. Tadi kelompok 4 itu memilih filtrasi air dan perangkap detik ya. Kira-kira kalau yang lebih efektif yang mana antara filtrasi air dan perangkap detiknya? Kenapa? Soalnya perangkap detik itu bisa buat penyebarannya. Jadi langsung mematikan nyamuknya ya. Kalau filtrasi air kan hanya
dia menilai ini dinilai ini. Jadi putar gitu ya. Jadi kalian sudah presentasi, sudah menentukan solusi terbaik dengan alasannya. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira dari kegiatan merancang solusi ini bagaimana perasaan kalian? Kalian sedih? Kalian senang? Oke, semua ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya kalau lingkungan yang kotor itu harus kita bersihkan supaya tidak menjadi sarang nyamuk atau nyamuk ya. Oke. Berhubung pembelajaran hari ini sudah selesai dan tadi kalian sudah melaksanakan penilaian teman sejawat, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.